Allah bestinya, kata Ani. Besti, berlangsung lebih kondusif dari sidang sebelumnya. Panda dalam video yang beredar di sosial media diduga sindir Nikita Mirzani kena mental katanya. Karena menurutnya dalam unggahan tersebut diduga Nikita udah pasti masuk cenah Besti. Wah, Panda tahu dari mana ya? Kan belum putusan. Gak cuma itu aja Besti, Panda yang dalam sidang Nikita beberapa waktu lalu sempat ricuh dengan Lucinta Luna ini juga dalam video yang beredar di sosial media diduga juga menyindir Nikita lagi perkara rujak yang tengah ia makan sembari memamerkan makanan lain di mejanya. Dan gak cuma itu aja, perihal dugaan statement Nikita yang mengatakan bakalan nambahin 1 miliar untuk Reza Gladys pun diduga dikomentari pedas sama Panda. Uang dari mana cenah? Selamat malam semuanya, halo. Akak udah mandi, dah segar, dah siap akak. Ya ampun sayang, lumayan mengikuti ya perjalanan sidang hari ini kepada si terdakwa Nikita Mirzani, tukang peras, TPPU. Geger kau ya hari ini ya. Ih, tumben kau gak ngereok. Kenapa? Kau udah kena mental. Takut kau. Apa yang kau takutin? Masuklah kau, tenang aja. Kan udah jelas semuanya buktinya. Baiklah, dengarkan baik-baik ya sayangku, sayangku dan sayangku. Hari ini persidangan lagi. Ya udah, aku menikmati persidangan sambil makan rujak dan juga bumbu kacang. Kasian yang di penjara nggak bisa makan rujak kayak gini. Bisa di penjara makan rujak kayak gini sambil duduk kayak gitu, sambil ada kue, sambil duduk di meja gitu. Bisa lah, nggak mungkin nggak bisa. Main HP aja bisa ya kan mak. Endol. Terus sekarang tiba-tiba mau tunggu. Ini part terlucu ya. Jadi cuma ada uang 300 juta. Mau bayar uang, mau balikin uang orang 4 miliar terus ditambah 1 miliar lagi. Itu uangnya dari mana? Siapa lagi yang kau peras? Uang siapa lagi yang mengalir? Hah? Siapa lagi yang kau, aduh, nggak bisa jelaskan dengan kata-kata, Cang. Kupikir hebat kali kan, hedon kali gitu kan, mau beli rumah. Ternyata rumah tadi uang haram. Cocok lah, orangnya pun cari uangnya pun pakai kerjaan yang haram. Haram sayang, haram. Mampus kau membusuk kau di situ. Aku orang yang akan duluan tepuk tangan di depan kau nanti ya. Kau tanda muka aku sayang ya. Kau tanda di muka aku, kau tanda. Anyway, selain berjalan lebih kondusif, persidangan Nikita yang hampir sepekan lalu itu juga diramaikan dengan perihal Nikita yang geram dan mengatakan akan mensomasi pihak BCA lantaran diduga telah membongkar rekeningnya. Nah, ramainya hal tersebut juga makin meriah Besti lantaran adanya kabar yang beredar di sosial media perihal penurunan saham BCA. Namun belum ada konfirmasi secara resmi dari BCA terkait kabar yang beredar tersebut. Di sisi lain, Fitri Salhuteru dan Panda pun dalam video yang beredar di sosial media diduga menyindir perihal tersebut nih Besti. Dimana menurut Fitri diduga Nikita emosi karena ketahuan uang di rekeningnya tidak sebesar apa yang kerap diduga disebut Nikita. Sementara itu seorang konten kreator TikTok dengan akun @tin_recipe yang sebelumnya juga viral berbicara perihal pengalamannya saat kasus sang suami dimana diduga jaksanya sama dengan jaksa yang menangani kasus Nikita kembali mengungkapkan pendapatnya perihal rekening BCA sang suami yang ia sebut juga diobok-obok saat penyidikan, sehingga ia pun jadi mempertanyakan hal tersebut lantaran sang suami juga merupakan nasabah prioritas. Jadi kalau pertanyaan yang lainnya sudah jelas bahwa saksi ini memberikan informasi
opsi ke penyidik atas permintaan dari penyidik. Masalah itu nanti menurut tim penasihat hukum dan terdakwa tidak benar, ya, silahkan disampaikan di pembelaan. Pertanyaan selanjutnya. Sudah cukup? Keterangan terdakwa ini keterangannya benar atau salah semua terdakwa? Terima kasih, saksi boleh meninggalkan ruang sidang. Ini saksi masih berapa ini? Satu atau dua? Satu. Kalau satu kita lanjutkan ya. Silakan. Dear Bang BCA yang terhormat ya, aku juga salah satu nasabah dari kalian walaupun aku bukan prioritas ya, gak masalah. Yang penting aku puas dengan layanan kalian selama ini ya, memudahkan urusan aku ya. Jadi kan gak usah gentar getir, apa sih getar getir ya. Kalian gak usah getar getir pokoknya sama si wanita anjing ini. Dia kan memang gitu, kalau udah dia gak puas hati, gak sesuai dengan apa yang dia inginkan, gak sesuai dengan dia punya selera kan, kata si tua bangka kan gitu ngomongnya, gak sesuai dengan dia punya selera, dia langsung tuh kerahin ono ini, bazur lah segala macam, di ini, di itulah dikerahkan. Nggak perlu bazar-bazar jendes direhes ya. Kadang pun kalian, duit pun nggak ada 100.000 di dalam saldo. Udah kalian bilang kalian ini boykot BCA. Token di rumahnya kadang masih Kak, kira-kira dia malu nggak sih pihak bank ngasih isi saldo? Ya malu, makanya mau disomasi. Kalau pihak bank itu ya memang ada saldo terakhir dia adalah 30 miliar. Oh, dipuji-puji. Berapa? Tuh lihat tuh isi rekening dia akan banyak, uang 4M aja dimasalahin begitu pasti dipuji tuh BCA. Tapi karena dia malu isi rekeningnya disebutin cuman segitu jadi malu. Jadi ini sejarah ya netizen. Sejarah kehidupan seseorang yang selalu memiskin-miskinkan orang. Nanti kalaupun dia bebas dari menjalankan masa hukumannya, dia bebas nanti. Kalian ingat, kalau dia memiskin-miskinkan orang, ingat hari ini dia harus sadar diri. Nggak boleh memiskin-miskinkan orang, karena orang sudah tahu ya, karena sudah saat dia membabi buta memiskin-miskinkan orang. Allah kasih bukti di mana? Di depan masyarakat Indonesia isi rekening dia cuma 350 juta ya. Besok menjadi pelajaran buat dia ya. Kita sepakat untuk tidak membenci orangnya. Kita sepakat untuk membenci perbuatannya. Tuh ya. gila-gila boykot, boykot orang, boykot kita. Tahu nggak apa? Tahu aja enggak inti permasalahannya dari mana? Udah ini, udah itu segala macam. Anjing, kau ingat dengan baik-baik ya. Kau itu tersangka, kau adalah orang yang salah, kau adalah pelaku kriminal ya. Wajar semua diobrak-abrik. Kalau perlu ya satu rumahmu dari ujung kakimu sampai ujung rambutmu itu diobrak-abrik. Guna untuk apa? Mendapatkan bukti dan memperjelas fakta-fakta yang ada di dalam tuntutan kau itu. Ya, jadi kau jangan merasa paling terzolimi, paling ini, paling segala macam gitu. Intinya satu aja, kalau kau nggak mau sejauh ini, makanya kau jangan melangkah terlalu cepet, ya. Jangan dikit-dikit duta. Memang sih semuanya perlu duta, cuman nggak harus hasil memeras juga. Harus hasil memeras juga. Mending babu dong, cantik, nggak perlu meras sayang. Hey. Kalau soal Bank BCA, di sini aku maju untuk menguatkan daripada kasusnya Nikita Mirjani. Mengenai BCA, oke aku bahas dulu karena suami aku juga prioritas BCA, itu rekeningnya juga diobok-obok pada saat di penyidikan. Saya nggak tahu nih orangnya sama atau enggak, tapi pas saat di pengadilan itu ada pemanggilan dari jaksa terhadap Bank BCA, tapi mereka tuh pada hari H dia nggak berani datang. Nah, bukan hanya rekening suami aku aja yang prioritas diobok-obok, tapi rekening saya yang kartunya biasa aja itu pun diobok-obok sama pihak Bank BCA juga. Dari mana saya tahu? Saya tahunya itu pada saat kasus saya ditarik oleh Mabes, dan disitulah saya mendengar langsung dari penyidik Polda yang menyatakan bahwa rekening saya itu sudah dilihat oleh PPATK. Jadi PPATK itu memeriksa aliran dana aku, nah berarti kan rekening aku sudah diobok-obok sama pihak BCA.
Gimana prioritas diobok-obok yang biasa juga diobok-obok? Gimana coba pihak Bank BCA untuk mempertanggungjawabkan hal ini? Tidak ada surat perintah, tidak ada tanda tangan surat kuasa juga, tapi rekening saya juga diobok-obok. Kan rame Besti. Padahal sidang hampir sepekan lalu cukup kondusif, tapi di sosmed tetap ramai Besti. Anyway, kalau tadi soal isi rekening yang ramai, Miss Gossip justru dalam unggahan video di akun TikToknya juga menambah keramaian dengan yang ia sebut fakta kalau ia menduga Nikita tengah mengalami kesulitan ekonomi. Meskipun sayang videonya tersebut ternyata di-stitch oleh Gali yang diduga menyindirnya dengan sebutan tandon. Nah, lagi-lagi omongan Miss Gossip ini adalah fakta ya guys, dimana Miss Gossip pernah menyatakan bahwasanya Nikita Mirzani sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan diduga Nikita Mirzani akan bangkrut. Waduh. Ternyata hari ini langsung dipaparkan oleh pihak Bank BCA saldo rekeningnya Nikita Mirzani. Wadidaw. Dan saldonya sangat menipis ya guys, di 300 juta aja. Waduh. Kemungkinan uang 300 juta itu hanya bisa bertahan 2 bulan lagi ya. Nah, jadi di manakah terletak kekayaannya Nikita Mirzani yang katanya tidak akan habis sampai 7 keturunan. Aduh. Kasihan banget sayang. Nah, teruntuk pendukungnya, jangan hanya bilang Ami, udah rame yang check out di keranjang kuning saya, Ami. Jangan seperti itu sayang. Ayo langsung support finansialnya Nikita Mirzani. Jangan sampai idola kalian kali ini bangkrut. Bisa-bisanya juga ya seorang Nikita Mirzani dengan saldo 300 juta ingin mengembalikan uang 5 miliar. Siapa lagi kira-kira target pemerasan berikutnya ya guys? Waduh. Nikita Mirzani sedang mengalami kesulitan ekonomi. Bahkan Bentar. Prioritas kok samain sama Bang Mekar. Jangan kok samain sama Bang Mekar sayang. Yang ditagih ngumpet di bawah kursi atau nggak di bawah meja. Ya, ngakak sumpah. Tanggapan aku mengenai rekening Nikita Mirzani. Dari yang aku tangkap maksud Nikita itu kan transaksi kan nggak melalui rekening Nikita. Kenapa rekening Nikita yang diobrak-abrik? Padahal nggak ada sangkut pautnya sama rekening Nikita. Rekening pribadi dia, prioritas pula. Pihak si Ono kan bayar uang endorse kan nggak melalui rekening Nikita. Lantaran apa yang terjadi gitu? Si Caludih Miss Gosong ngebahas saldo Nikita yang tinggal 300 juta di BCA. Lu mikir nggak orang beli rumah harga 30 miliar lebih? Nggak mungkin duit dia cuma 34 miliar, nggak mungkin. Rekening yang diperiksa itu rekening yang berkaitan dengan kasus yang sekarang. Aku yang orang biasa aja rekeningku ada 3. Sotoy si Ate Guladik, aing ke. Tahu nggak penghasilan dia dari Shopee berapa? Itu dari Shopee doang. MM-an ya, maafin aja lah ya Besti, namanya juga nasabah prioritas Mekar ya begitu. Aku pengen nanya, rekeningnya Reza Gladys diperiksa nggak Besti? Itu juga harus diperiksa loh. Penasaran aku mana? Di sisi lain, yang juga gak kalah ramai Besti adalah beredarnya video di sosial media di mana dalam video tersebut Fitri diduga tengah menyindir seseorang sambil mengatakan perihal kol-kolan Besti. Ia pun menyarankan agar uang seseorang yang diduga ia sindir itu untuk menggunakan uangnya beli pizza aja cenah. Jadi hari ini call-callnya serbu BCA, bully BCA gitu. Kemarinnya lagi JPU, kemarinnya lagi hakim, kemarinnya lagi apa. Mending uang lu pakai beli pizza deh, enak tahu. Atau transfer bantu isi, dan 300 juta banget. Bayangkan. Kalau semua yang berurusan sama dia berujung dibully, di buzzer, ngeri ya. Memang harus kasih pelajaran di warah. Aku lagi nunggu buzzerannya, apa tuh namanya, perintah KOL-nya. BCA disuap Reza katanya gitu. Gimana caranya sarang uang disogok? Pasti ada itu, pasti akan ada ya. Pengen ngirimin pizza deh ke terdakwa. Kalau aku kirimin kira-kira dimakan nggak?
Ya Besti, emang selalu heboh kalau soal Nyai yang kerap disebut wanita Amazon alias Nikita Mirzani. Tapi yang pasti sidangnya masih bergulir Besti. Tetap tertib nyimaknya dan semoga terang benderang serta semua mendapatkan keadilannya ya Besti. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.